بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat jemaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah dari semalam kita bahkan dari sore hari kita diguyur hujan, Allah masih berikan nikmat pada kita, dan mudah-mudahan turunnya hujan itu sebagai bentuk keberkahan yang diberikan kepada kita semua. Maka pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji satu tema yang saya beri judul dengan moderasi Islam. Kalau nyebut moderasi Islam, ingat Kiai siapa itu ya? Enggak, insya Allah bukan begitu ya. Jadi atau dalam bahasa Arabnya adalah wasatiyatul Islam. Wasatiyatul Islam. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan pada diri kita, walaupun sebenarnya kalimat ini sering kita dengar, atau dalam bahasa yang lebih akrab adalah Islam moderat. Kita mungkin akan masih ada di antara kita yang mungkin bertanya, Islam moderat itu atau wasatiyatul Islam itu mazhab apa sih gitu? Atau mungkin dia organisasi apa, paham apa, gerakan apa, atau kelompok apa sih Islam moderat itu? Maka sejatinya pada dasarnya sesungguhnya moderat itu adalah menjadi karakter dan sifat dari Islam dan umatnya itu sendiri. Jadi artinya Islam moderat itu bukan paham baru, bukan kelompok baru, bukan mazhab baru, bukan aliran baru, tetapi dia justru adalah karakter dari Islam dan umat Islam itu sendiri. Walaupun nanti karena ada dua kutub yang berbeda, hingga sampai saat ini dua pemahaman yang berbeda, maka okelah kita sebut ini sebagai sebuah pemahaman. Karena menyesuaikan tadi, sama seperti dalam istilah hadis itu. Kenapa ada disebut dengan hadis maudhu gitu? Padahal itu jelas palsu, tapi masih dinisbatkan dengan hadis maudhu. Karena sesuai dinisbatkan dengan orang yang membuat hadis tersebut, di mana dia mengaku ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bukan. Maka diistilahkanlah dengan tadi hadis maudhu. Kalau nggak mau repot nggak usah pakai, udah maudhu saja. Orang palsu kok. Nah, begitu juga dengan ini. Walaupun pada dasarnya Islam itu karakter dan sifatnya, begitu juga dengan umatnya adalah moderat. Dan hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 143, jelas sekali di situ. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Allah berfirman, dan demikianlah dan seperti itulah kami telah menjadikan kamu, wahai umat Islam, itu sebagai ummatan wasata, umat pertengahan, umat yang moderat. Ya Allah jelaskan itu, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW itu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam ayat ini jelas ummatan wasata. Jadi umat Islam itu umat wasata, umat yang moderat,
umat pertengahan. Maka apa sih makna dari moderat itu? Makna dari ummatan wasaton itu? Maka Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Syekhul Mufassirin, beliau disebut dengan Syekhul Mufassirin, yaitu syekhnya para mufassir. Karena kitab tafsir beliau yang lebih dikenal dengan Tafsir At-Tabari, itulah kitab tafsir yang ditasnif pertama. Kitab tafsir yang ditasnif pertama, yang disusun pertama sebelum ada kitab-kitab tafsir yang lain. Apakah itu Ibnu Katsir maupun yang lainnya, Al-Qurtubi dan sebagainya gitu. Maka ini yang pertama. Maka beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya, wa ara annallaha dzakarahu innama wasafahum bi annahum wasat litawassutihim fid din. Aku melihat, aku memandang, aku berpendapat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebut umat Islam itu, ketika Allah menyebut umat Islam itu dengan wasat, kenapa? Menyifati umat Islam itu dengan wasat, dengan moderat, karena kemoderatan mereka dalam beragama. Pertengahannya mereka dalam beragama. Lalu beliau menyebutkan apa yang disebut dengan moderatnya dalam beragama. Falahum ahlu gulu fihi. Di mana mereka umat Islam bukan dari kalangan yang gulu dalam beragama. Bukan dari kalangan yang berlebih-lebihan dalam beragama. Kayak apa berlebih-lebihan dalam beragama? Gulu wan nasara alladzina ghalu bitarahud. Sebagaimana berlebih-lebihannya orang Nasrani dalam beragama yang dikenal salah satu dengan sistem kerahiban. Ketika mereka mencoba menjaga jarak dengan dunia dengan sistem kerahiban tadi. Dan ini kata beliau, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ini merupakan gulu dalam beragama. Oke, kita diminta untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan begitu caranya. Karena itu agama. Itu berlebih-lebihan. Ketika kita memakai konsep dalam Islam sebagaimana Allah sebutkan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Oke, orientasi kita akhirat, tetapi jangan lupakan bagian kita di dunia. Jadi apa yang sudah Allah siapkan untuk kita di dunia ini, manfaatkan, ambil. Jangan melakukan hal-hal berlebihan dengan cara kita menjauhi dunia, tidak mengambil bagian dalam hal itu, dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan di masa Nabi jelas sekali ada hal semacam itu. Ketika ada 3 orang datang ke rumah beliau ingin bertemu dengan beliau, tetapi tidak bertemu dengan istri beliau. Lalu mereka bertanya, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab seperti Nabi kalau ibadah. Maka mereka heran, bingung. Kayaknya mereka tidak mungkin bisa menyamai ibadah Nabi. Sehingga akhirnya orang pertama mengatakan, saya akan sholat sepanjang malam ya, dengan tidak tidur sama sekali. Orang kedua mengatakan, saya akan saum sepanjang tahun dan tidak akan pernah berbuka. Orang yang ketiga mengatakan, saya akan menjauhi wanita. Ini. Maka kemudian sampailah berita ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka dipanggil, antumul ladzi qultum kada. Kamu yang berkata begini dan begini. Wallahi inni la akhsyakum wa atqakum lillah. Ketahuilah, aku ini demi Allah, aku ini orang yang paling takut sama Allah, paling bertakwa kepada Allah. Tapi tidak seperti itu caranya. Aku sholat, aku juga tidur, aku puasa, aku juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan golongan. Nah ini. Juga bagaimana pernyataan orang Nasrani tentang Nabi Isa alaihissalam. Begitu berlebih-lebihan mereka tentang Nabi Isa, sampai memposisikan Isa itu sebagai anak Tuhan. Ini gulu. Berbeda dengan kita umat Rasulullah SAW. Kita cintanya luar biasa pada Nabi Muhammad SAW.
Kita berikan cinta kita kepada beliau. Tapi tidak sampai. Bahkan kalau kita melihat bagaimana banyak kaum muslimin di bulan Rabiul Awal ya memperingati kelahiran Nabi SAW, tidak ada, meskipun mereka berkali-kali bertahun-tahun melakukan itu, tidak pernah di antara mereka memposisikan Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Walaupun takjimnya luar biasa, karena kita itu umatan wasatun. Nggak pernah kayak apapun. Begitu juga para sahabat dulu. Ada sebuah riwayat bagaimana Khalid bin Walid pada satu peperangan beliau pernah kehilangan imamah beliau. Dicari kemana-mana nggak ketemu. Sehingga dia minta kepada pasukannya untuk coba bantu cari. Sehingga ketemu. Begitu ketemu, ditanya oleh pasukannya, wahai Panglima, kok sampai begitu kok cari imamahnya itu? Seperti engkau tidak ingin kehilangan banget dengan imamah itu. Apa kata Khalid bin Walid? Ketahuilah, sesungguhnya di dalam imamahku itu adalah rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami para sahabat ketika itu, ketika Rasulullah mencukur rambutnya dalam umroh, maka jatuhlah rambut beliau, maka kami semua berebutan mengambil rambut beliau. Dan aku dapat posisi rambut beliau yang di ubun-ubun, maka kemana pun aku bawa. Artinya bagaimana Khalid bin Walid bertabaruk dengan bagian dari anggota tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sahabat yang lain, bagaimana Ummu Sulaim sampai harus menadamkan keringat Rasulullah SAW untuk mencari tabaruk. Begitu juga yang lain para sahabat. Tapi tidak pernah memposisikan beliau sebagai Tuhan. Kenapa? Karena umat Islam adalah umat dan wasatun. Karena Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Walahum ahlun taksir. Tetapi juga umat Islam bukan umat yang suka ngurang-ngurangin. Tidak melebih-lebihkan dan juga tidak mengurang-ngurangi. Taksir. Seperti apa taksir itu? Taksirul Yahud alladzina baddalu kitabullah wa qatalu anbiya'ahum. Sebagaimana mengurang-nguranginya orang Yahudi. Ketika mereka merubah isi kitab mereka. Kitab yang sudah Allah jadikan panduan buat mereka, dirubah isinya oleh mereka. Wa qatalu anbiya, bukan hanya itu, mereka banyak membunuh nabi-nabi mereka. Kitabnya dirubah, nabinya dibunuh. Wa kadzabu ala rabbihim, mereka berdusta kepada Rabb mereka, wa kafaru bihi, bahkan mereka kafir kepada Rabb mereka. Ini kata Ibnu Jarir, walakinnahum ahlu tawasud wa'tidal, akan tetapi mereka umat Islam adalah umat yang tawasud, pertengahan di antara itu, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurang. Fawasafahumullahu bidzalik, maka Allah mensifati umat Islam itu dengan wasatun. Idz kana ahabbul umur ila Allah awsatuha. Kenapa? Karena perkara yang disukai Allah, yang paling dicintai Allah, itu adalah awsatuha, yang paling pertengahan. Jadi kalau bahasa lain, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu terlalu kaku dalam memahami agama. Ekstrim kiri terlalu lentur, terlalu bebas dalam memahami agama. Seperti contoh yang belum lama, mengatakan Islam belum sempurna dan sebagainya. Tapi logikanya logika umum. Padahal jelas menyalahi penafsiran jumhur ulama ketika mengatakan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat yang muhkamat, bukan mutasyabih. Maka salah satu ciri orang liberal
Bagaimana membawa ayat muhkamat kepada mutasyabihat. Ayat ini sudah jelas banget. Pada hari ini aku sempurnakan buat kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Muhkamat, bukan mutasyabihat. Ya, jadi ini penafsiran ayat ini dari Syekhul Mufassirin Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Maka bagaimana para mufassir yang lain juga banyak menafsirkan ayat ini dengan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Ketika Rasulullah SAW bersabda, yud'anu alaihi salam yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti Nabi Nuh akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul labbaik wa sa'daik. Lalu Nabi Nuh menjawab, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Rabb. Fayaqul, lalu Allah bertanya pada Nabi Nuh, hal ballagta? Hai Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan risalah yang aku amanahkan kepadamu? Lalu Nabi Nuh menjawab, na'am. Iya, aku sudah sampaikan semuanya ya Allah. Tidak ada satupun yang aku sembunyikan. Fayaqul li ummatihi. Lalu ditanyalah umatnya. Umat Nabi Nuh ditanya, hal ballagakum? Benarkah Nuh sudah menyampaikan risalahku kepada kalian semua? Fayaqulun, maka mereka semua menjawab umatnya Nabi Nuh, ma atana min nadir. Tidak ada seorang pun yang memberi peringatan kepada kami, yang datang kepada kami. Jadi mereka membantah apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, lalu Allah pun bertanya, man yashhadu laka? Hei Nuh, siapa yang bisa kamu hadirkan sebagai saksi bahwasanya kamu sudah menyampaikan risalah? Apa jawab Nabi Nuh? Fayaqul Muhammadun wa ummatuhu. Lalu Nabi Nuh berkata, yang menjadi saksi Allah atas apa yang sudah aku sampaikan kepada umatku adalah Muhammad dan umatnya, wahai Allah. Di Muhammad yang dan umatnya akan menjadi saksi bagiku bahwasanya aku telah menyampaikan risalah. Fayashhadu, maka kita semua nanti bersaksi di hadapan Allah bahwasanya Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya. Fayashhadun annahu qad ballagha wa yakuna rasulun syahida. Jadi artinya betapa kita ini umat belakangan, tetapi ternyata posisi kita begitu sentral, di mana kita akan menjadi saksi bagi para nabi dan umat-umat terdahulu. Bagi umat-umat semuanya gitu. Itu yang Allah sebutkan. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi kita itu nanti akan menjadi saksi bagi seluruh manusia. Loh, kita tahu dari mana? Seorang saksi dia harus tahu, harus menyaksikan. Bahwasanya dia memang bisa dipercaya. Nah, kita tahu karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya telah membacakan kepada kita ayat-ayat Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Bagaimana dalam Al-Qur'an banyak Allah berkisah tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Seperti dalam surah Al-Kabut, walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia hidup bersama dengan kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka situlah yang kita meyakini bagaimana umat Nabi Nuh, Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya itu sampai 950 tahun. Walaupun kalau kita baca beberapa tafsir lagi, sebagaimana pendapat dari Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan umur Nabi itu kurang lebih 1300 tahun.
Beliau diangkat oleh Allah sebagai Rasul ketika umurnya sudah 300 tahun. 300 tahun. Angka 300 tahun, kemudian berdakwah selama 1000 tahun. Lalu angka 950 itu gimana? Dipahami oleh para ulama. Jadi 950 tahun itu berdakwah di tengah kaumnya yang membangkang. Bayangkan 950 tahun disampaikan dakwah tapi tentang membangkang. Sampai akhirnya Allah datangkan azab buat mereka, azab besar. Habis mereka, maka tersisalah hanya beberapa orang saja kaumnya. Maka selama 50 tahun itulah beliau hidup bersama kaumnya yang beriman. Jadi pas 1300. Mau Pak umurnya Pak 1300. Ini kayaknya tegak apa ngantuk ya? Saya pernah sampaikan memang berbalik ya kalau di dunia ini orang kafir mengangkat kepala, orang beriman menundukkan kepala. Tapi kalau di akhirat orang beriman mengangkat kepala, orang kafir menundukkan kepala. Sampai menundukkan kepala orang beriman di dunia ini ke bawah ke majlis taklim. Tapi insya Allah walaupun ngantuk ada pahalanya di sisi Allah. Enak kan Pak ya? Ngantuk aja dijajar Pak. Nah, kita lanjutkan. Nah itu juga beberapa kelebihan lain yang Allah berikan kepada umat ini, karena dia memiliki karakter umatan wasat. Di dalam hadis lain bagaimana disebutkan, saya tayangnya. Jadi kata Rasulullah, "Uqtiyat ummati salatan lam tuqta ilal anbiya." Jadi umatku itu diberikan 3 hal, yang 3 hal itu sebelum aku diutus hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi. Pada umatnya enggak. Hanya kepada nabinya saja. Apa arti hal itu? Kana Allahu idza ba'atha nabiyyan qala lahu ud'uni astajib laka. Ketika Allah mengutus seorang nabi, maka Allah akan berkata pada nabi tersebut, "Hei nabi, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu." Wa qala li hadhihi ummah. Tetapi ketika Allah mengutusku kepada umat ini, maka Allah berkata kepada umatku ini, "Ud'uni." Hai umat Rasulullah, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Maka aku akan penuhi doa-doa kalian. Jadi kalau dulu dikhususkan jaminan itu kepada nabinya saja. Tetapi kalau umat ini bukan hanya kepada nabinya saja, itu Muhammad SAW, tapi juga kepada kita umatnya. Maqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Juga yang kedua, Rasulullah sabda, "Wa kana Allah idza ba'atha nabiyya qala lahu ma ja'ala 'alaika fid din min haraj." Dan ketika Allah mengutus seorang nabi, maka Allah akan berkata pada nabi tersebut, Allah tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan engkau wahai nabi. Wa qala li hadhihi ummah, tapi ketika Allah berkata kepada umat ini, ja'alahu ma wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini sesuatu yang sulit buat kalian wahai umat Muhammad. Allah mudahkan gitu. Maka jangan dipersulit, jangan ditambahin, jangan dikurangi. Begitu juga wa kana Allahu idza ba'atha nabiyya ja'alahu syahidan 'ala qaumi. Ketika Allah mengutus seorang nabi, Allah menjadikan nabi tersebut sebagai saksi bagi kaumnya saja. Wa ja'ala hadhihi al-ummah syuhada 'alan nas. Tetapi Allah berkata kepada umat ini bahwasanya Allah akan menjadikan umat ini sebagai saksi bagi seluruh manusia. Jadi kita itu umat yang dilebihkan oleh Allah. Maka Allah memberikan gelar pada kita ummatan wasat, umat pertengahan, umat yang moderat. Baik, apa sih makna wasatiyah itu? Makna wasaton secara lebih rinci bagaimana dalam Al-Quran disebutkan. Pertama, makna dari wasatiyah, wasaton itu adalah sikap adil dan pilihan. Sebagaimana Allah sebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Kemudian yang kedua, makna wasaton, moderat dalam Al-Quran itu adalah paling baik dan pertengahan. Di paling baik dan pertengahan. Sebagaimana firman Allah dalam surah 2 surat Al-Baqarah ayat 238.
hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah oleh kalian salat-salat kalian, salat 5 waktu kalian, terutama adalah salat wusta. Nah, apa salat wusta? Salat asar ya. Lebih menguatkan salat asar walaupun ada pendapat lain. Ya pertengahan. Karena dia antara waktu siang dan malam. Subuh, zuhur, pertengahannya adalah asar. Kemudian yang 2 lagi maghrib dan isya. Pertengahan. Salat wusta namanya. Maknanya di sini paling baik dan pertengahan. Para ulama dalam fikih itu banyak membahas tentang waktu salat asar gitu ya. Salat asar dibahas tentang waktu-waktu salat asar. Salah satunya waktu salat asar bagi orang munafik gitu ya. Yaitu ketika waktu salatnya mereka sudah mulai matahari menguning gitu. Matahari menguning. Nah, itu waktu salat asarnya orang-orang munafik. Apakah mereka sibuk? Enggak. Karena memang mereka berusaha nunda-nunda. Jadi biar nanti begitu selesai sholat asar langsung azan maghrib dan sholat langsung gitu. Sholat maghrib gitu ya. Jadi satu paket. Nah itu ya. Yang ketiga adalah paling adil, ideal, paling baik dan berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surat 68 surah Al-Qalam ayat 28. Ya, ini kisah tentang ashabul jannah. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alayha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Jadi bagaimana Allah menguji para pemilik kebun ketika mereka begitu yakin besok pagi mereka akan panen dari hasil kebun mereka. Maka ketika itu mereka bersepakat, jangan singkirkan besok orang-orang kafir dari orang-orang miskin dari sekeliling kita. Jangan sampai orang miskin masuk ke dalam kebun kita. Tapi malamnya, ketika besok paginya mereka mau panen, malamnya Allah datangkan azab. Allah habiskan kebun itu. Allah habiskan kebun itu, maka begitu paginya mereka berteriak. Ternyata kebun mereka sudah habis. Maka berkatalah orang yang paling adil, ideal, dan paling baik dan berilmu di antara mereka. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah orang yang paling adil di antara mereka, paling berilmu, bukankah aku sudah sampai kepada kalian agar kalian memperbanyak tasbih, memperbanyak zikir, bersyukur sebagai tanda syukur bahwa kalian akan menghasilkan dari tanaman kalian, memanen hasil dari tanaman kalian. Tapi kalian justru melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari rasa syukur, muncul kesombongan, menyingkirkan orang miskin, jangan sampai ada orang miskin sekeliling mereka. Maka Allah turunkan azab. Kemudian makna yang keempat dari wasatiyah atau moderat itu adalah di tengah-tengah atau pertengahan. Sebagaimana firman Allah dalam surat 100 surat Al-Adiyah, fawasatna nabihi jam'a. Kuda perang yang menyerang ke tengah-tengah musuh. Kemudian juga dua lagi, tidak ekstrim dan berlebihan dalam beragama. Surah 5 surat Al-Maidah ayat 77. Dan seimbang antara dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kalau kita mau banyak sebenarnya. Kalau kita mau tambahkan misalnya dalam surat Al-Furqan ketika Allah menyebutkan salah satu ciri dari ibadur rahman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur rahman itu orang yang kalau berinfak lam yusrifu, tidak berlebih-lebih, walam yaqturu, tapi juga enggak pelit-pelit amat. Wa kana baina dzalika qawama, tapi berada di antara keduanya. Itu wasatoh, pertengahan. Sementara makna wasatiyah
menurut sunnah juga banyak sekali. Maknanya keadilan itu sendiri. Ya. Kemudian ada juga wasatiyah, itu artinya paling tinggi, paling mulia, paling baik. Sebagaimana sabda Nabi hadis riwayat Bukhari nomor 2581 ketika Nabi bersabda, "Fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus." Kalau kamu minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Nabi perintahkan, kalau kamu mau minta masuk surga, mintalah surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung. Jangan minimal nggak apa-apa Ustaz, yang dapat emperan juga lumayan. Nah, ini cita-cita rendah banget. Ya. Nabi perintahkan untuk minta surga Firdaus, walaupun sebenarnya ya, bisa jadi secara amal kita nggak pantas. Tapi ada kan Nabi menyebutkan kita bisa dapat surga Firdaus dengan amalan-amalan tertentu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pertama Allah sebutkan yang salatnya khusyuk. Khusyuk gak kita, Pak? Hah? Syarat pertama aja nggak memenuhi syarat ya. Nggak khusyuk kita. Susah juga gitu ya. Paling khusyuknya 1 menit 2 menit. Ya, kesononya terserah Anda gitu. Kan begitu. Untungnya gitu ya, khusyuk itu tidak menjadi syarat sahnya sholat. Kalau menjadi syarat sahnya sholat, nggak ada yang diterima sholat kita, nggak ada yang syah sholat kita. Tapi dia menambah kualitas, sehingga ganjarannya apa? Surga Firdaus. Itu kan ada disebutkan. Punya peluang sebenarnya kita untuk bisa mendapatkan surga Firdaus. Kenapa Nabi memerintahkan untuk minta surga Firdaus? Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena surga Firdaus itu surga yang paling baik, paling tinggi, paling mulia. Awsatul jannah. Paling mulia, paling tinggi, paling baik. Surganya para nabi. Jadi ini makna menurut sunnah tentang arti moderat. Kemudian posisi tengah penuh dengan keberkahan. Jadi moderat itu, wasatiyah itu artinya posisi tengah penuh dengan keberkahan. Jadi tengah penuh dengan keberkahan. Sebagaimana sabda Nabi riwayat Abu Daud, di mana Nabi bersabda, nah ini kaitannya dengan adab kita dalam makan gitu ya. Adab kita dalam makan. Nabi bersabda, "Idza wudi'at ta'am fakhudhu min hafatihi wa daru wasatahu." Jadi kalau kalian disiapkan makanan, maka ambil dari pinggirnya dulu. Wa daru wasatahu. Tinggalkan yang tengahnya. Cuman memang kan godanya berat, justru yang tengah biasanya yang enak. Ya kan, Pak? Itu. Makanya besok-besok kalau bikin nasi kebuli gitu ya, yang pakai nampan gitu, ya, ininya di pinggir, ayamnya, dagingnya. Ini kan banyak kan di tengah. Jadi orang ngambilnya tengah. Sabda Nabi begitu. Jadi mulailah dari yang pinggir dulu. Jangan langsung ke tengah. Ya wajar sih emang kalau ke tengah, karena di situ yang paling menarik gitu. Kenapa? Fa innal barakah tanzilu fi wasati. Karena keberkahan itu turun di tengah. Ya, yang tengahnya. Itu adab makan dalam Islam, dan ini menjadi salah satu makna yang namanya wasatiyah, moderat. Jadi posisi tengah penuh dengan keberkahan. Berapa menit lagi, Ustaz? Selama 15 menit lagi. Kita lanjut. Nah, itu dari sisi Quran, dari sisi Sunnah. Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makna moderat itu apa sih gitu. Maka di situ disebutkan selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Jadi jangan gampang mengungkapkan kalimat-kalimat yang ekstrim gitu, yang konotasinya kurang enak lah seperti itu. Jadi apa namanya? Ya pokoknya memberikan cap kepada apalagi kepada saudara kita sesama Muslim itu sesuatu yang tidak enak gitu. Ya. Bahkan sampai mengatakan kafir, ya. Sampai mengatakan neraka gitu, seperti itu.
Nah, itu dalam KBBI maknanya begitu. Berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Jadi jangan selalu memaksakan keinginannya. Apalagi ketika berbenturan kepada sebuah masalah, ketemu dengan yang namanya perbedaan pendapat. Karena ciri orang yang ekstrim kanan itu, hadirin sekalian, adalah yang sulit menerima perbedaan pendapat. Jadi ketika dia sudah mengambil satu pendapat, maka betul-betul itu diyakini. Itu sih it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Memang kita harus meyakini, tetapi jangan kemudian menyalahkan yang orang lain yang tidak sependapat dengan kita, dengan apa yang kita ambil. Apalagi ketika itu masuk pada wilayah yang sifatnya khilafiyah. Tidak ada. Khilafiyah itu mengatakan saya yang paling benar, kamu salah gitu. Nah, ini bahaya. Ini bisa masuk kategori tadi dalam KBBI seperti itu. Pandangannya cukup, ia mau mempertimbangkan pandangan pihak lain. Itu menurut KBBI. Jadi saya ingin komprehensif makna wasatiyah itu dari Quran, Sunnah, kemudian dari KBBI, kemudian ada lagi saya ambil lagi dari secara istilah simpulan dari para ulama bagi yang maksud dengan wasatiyah itu apa? Manhaj. Ini saya katakan tadi ya, walaupun sebenarnya moderat itu menjadi karakter umat Islam dan umatnya, tetapi kemudian kita menyebutnya sebagai sebuah paham karena nanti kita coba berada ya di antara pemahaman yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Di manhaj atau paham dan aliran yang mengedepankan pandangan dan sikap moderat, tawasud, moderat, adil, al-adl, hikmah, bijak, dan mengutamakan kebaikan, al-khairiyah, serta seimbang dan proporsional, iktidal dalam beragama. Dan menerapkan, jelas dalam beragama kita jelas berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Begitu juga dalam menerapkan Islam dan ketika berhadapan dengan fenomena-fenomena dan problematika kehidupan manusia. Gitu. Jadi Islam itu harus bisa menjawab tantangan yang terjadi kapanpun gitu. Nah, tidak bisa kita menyikapi tantangan yang terjadi di setiap masa kalau kita tidak bersikap moderat. Ketika kita kaku gitu. Ketika kita kaku. Yang belum lama lah ya, saya agak miris ketika kejadian-kejadian. Walaupun ini sebagai sebuah gambaran saja gitu ya. Ketika ada anjuran ya, keluar fatwa dalam menyikapi adanya pandemi sampai berimbas kepada ibadah kita sholat, sehingga dibuatlah fatwa ya, untuk boleh sholat berjamaah di masjid tetapi dengan menerapkan prokes kan gitu. Di antara sopnya berjarak. Wah, habis banyak ungkapan-ungkapan yang mengomentari fatwa itu dianggap fatwa pesanan. Bahkan ketika dikaitkan dengan Saudi, saya pernah tanya, bagaimana Ustaz dengan Saudi? Oh, Saudi itu ulama-ulama yang takut kerajaan. Jadi tuduhannya luar biasa. Nah, ini menurut saya ini satu pemahaman yang tidak moderat gitu. Kenapa? Karena Islam harus bisa menjawab dan kita harus paham tentang maqasidus syariah, maksud dari syariah itu. Kan kita tahu ada 5 di antaranya. Lalu sebagian orang mengatakan 6. Itu di antaranya terkait dengan fatwa itu sering disebutkan, yaitu hifdzuddin wa hifdzun nafs gitu. Menjaga jiwa dan menjaga agama. Bahkan dalam keadaan tertentu menjaga agama, menjaga jiwa itu lebih didahulukan dibanding menjaga agama. Dan itu kita sudah paham. Muncullah kaidah-kaidah dalam usul fikih, ad-daruratu tubihul mahdurat. Ketika kita bertemu dengan suatu kondisi di mana tidak ada makanan lain, misalnya kita ke hutan ya, tidak ada binatang lain kecuali hanya B2 gitu, maka kita tahu itu haram. Tetapi ternyata din membolehkan gitu. Padahal jelas hukumnya haram. Tetapi demi menjaga jiwa agar tidak mati, maka dia dibolehkan. Nah,
hati. Jadi pokoknya banyaklah ungkapan-ungkapan yang menurut saya menunjukkan ketidakmoderatan, tidak tawasul, tidak hikmah dalam bersikap dan dalam berpendapat, sampai keluar tuduhan-tuduhan seperti itu. Jadi menganggap ini fatwa yang salah, bertentangan dengan dalil. Nabi perintahkan agar merapatkan sop, ini malah direnggangkan. Memang yang berfatwa nggak tahu ilmunya. Kita hanya hafal satu dalil, dua dalil. Kita hanya hafal dalilnya, tapi tidak bisa mengistinbatkan hukumnya. Tapi kita sudah menuduh mereka yang paham. Karena tidak semua ustadz itu bisa mengistinbatkan dalil gitu. Dan itu hanya para fuqaha. Itu yang sering terjadi. Ininya lagi, ironisnya lagi, banyak diikuti gitu. Seperti itu. Padahal sudah jelas, misalnya yang bersangkutan mengatakan, saya memang bukan ahli fikih. Ya sudah, kalau bukan ahli fikih jangan. Beda. Fikih itu perlu kedalaman ilmu yang luar biasa. Dia tidak hanya harus mengerti dalil dari Quran dan Sunnah, tapi bagaimana dia harus tahu tentang ilmu mengistinbatkan dalil. Dia paham tentang fikih, usul fikih dan lain sebagainya. Itu yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Jadi artinya Islam harus bisa menjawab tantangan itu. Tantangan itu bagaimana? Ini gimana agar kita bisa tetap sholat ke masjid ya, dengan tetap aman kan seperti itu. Maka dibuatlah fatwa seperti itu. Jadi jangan, artinya siapa sih yang mau melakukan itu? Tapi kan prinsip begitu. Nah kalau begitu nggak usah masjid. Maka kan ada kaidah usul fikih, mala yutraku kullu la yutraku kullu. Ya apa yang tidak bisa didapatkan semua jangan ditinggalin semuanya. Itulah kita nggak paham kaidah-kaidah itu gitu. Udah nggak usah mendingan di rumah. Mana itu kullu lah itu kullu. Banyak sekali. Gitu. Jadi harus tawassut dalam berpandangan, dalam menikahi, jangan terlalu ekstrim. Ini pokoknya hadis nabinya begitu, nggak boleh. Artinya memaksakan dalil itu kepada satu kondisi yang benar kondisi itu kita dibolehkan gitu. Itu kan bisa dikatakan bahkan sampai setahu saya kayak Muhammadiyah ini apa namanya menggunakan kondisi saat ini terutama kemarin itu dengan istilah fikih musibah gitu ya. Sehingga berlaku fikih kedaruratan seperti itu. Nah ini tawassut sebenarnya. Kita harus memahami bahkan terakhir tentang makna wasatiyah menurut Majelis Ulama Indonesia ini dikeluarkan tahun 2015. Majelis Ulama mendefinisikan tawassut itu menurut itu apa sih? Keislaman yang mengambil jalan tengah, tawassut, berkeseimbangan, tawazun, lurus dan tegas, iktidal, toleransi, tasamu, ini yang yang sering bermasalahnya di sini, terutama sesama muslim. Terus egaliter, musawah, mengedepankan musyawarah, syura, berjiwa reformasi, Islam, mendahulukan yang prioritas, aulawiyah. Kita juga harus paham tuh fikul aulawiyah. Ketika pandemi sudah berlangsung sekian tahun, masih saja yang dibahas itu saja. Sholat pakai masker, sholat berjarak, itu nggak prioritas lagi, sudah tuntas fatwanya gitu. Tinggal kita masih berdebat itu saja. Itu nggak prioritas gitu. Nanti kita tidak paham dalam itu sudah sesat pembahasannya gitu. Anda mau mengikuti fatwa itu silakan, enggak mau. Terus dinamis dan inovatif, tatawur wa ibtikar dan berkeadaban tahatur. Itu yang dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2017 tentang makna wasatiyah, moderat. Maka ini yang saya katakan dari awal, kita harus menyebut ini sebagai sebuah pemahaman, sebuah manhaj, karena saat ini berkembang pemahaman yang selalu kita istilahkan dengan new dohiriyah, new mu'tazilah.
yang dasarnya sebenarnya sudah ada dulu. Dohiriyah, ada mazhab Dohiriyah namanya, ada mazhab Mu'tazilah. Nah sekarang ini yang ke arah situ muncul. Jadi Dohiriyah itu apa sih? Pemahaman yang bertujuan kembali kepada fundamental utama Islam usuliyah secara total sehingga mengecilkan ruang akal. Jadi artinya pokoknya Quran, Sunnah bagus pada dasarnya, cuma terkadang nggak aku. Dan itu Dohiriyah dulu begitu. Jadi tekstual sekali dalam memahami dalil gitu. Bayangkan, kita saja mungkin yang awam kayaknya nggak bisa terima gitu pemahamannya orang-orang Dohiriyah. Apa itu? Ketika Nabi mengatakan, ya, setujunya seorang gadis ketika dia dilamar itu diam, kan begitu. Diam, ya Pak? Diam. Nah, kalau dia dilamar, diminta untuk menjadi istri oleh seorang laki-laki, lalu dia diam, itu tanya setuju, hadisnya begitu. Karena bagaimana bentuk izinnya dia ya Rasul, gadis itu, diamnya dia. Nah, mazhab Dohiriyah dia memahami tekstual sekali. Bagaimana dia memahami hadis ini? Kalau ada seorang gadis dilamar, kemudian dia justru ketika dilamar ditanya, kamu siap jadi istrinya si fulan? Kamu siap jadi istri saya? Maka kemudian dia menjawab, iya saya setuju. Maka kata Dohiriyah itu menunjukkan penolakan, tidak boleh diterima. Kenapa? Hadisnya diam. Jadi kalau ngomong pemahaman Dohiriyah ditolak berarti. Kira-kira masuk gak? Itu Dohiriyah. Dan jumhur ulama mengatakan ini pemahaman yang parah ini, yang bisa merusak Islam itu sendiri. Betul, dia pakai teks dalil, diam. Artinya kan tidak benar-benar menghilangkan akal untuk memahami lebih jauh gitu. Pokoknya hadisnya begitu, udah kamu jangan ini. Sampai Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan apa tentang pemahaman Dohiriyah tentang hadis ini? Pantaslah mereka disebut Dohiriyah karena pemahamannya ini. Kalau gadis kita dilamar lalu dengan semangatnya gitu, iya saya terima. Kan banyak begitu ya. Ketika dilamar, coba kamu jawab. Maksudnya apa menjawab? Biar lebih yakin kan gitu. Keluar dari lisannya gitu, bahwasanya dia menerima lamaran itu. Tapi kalau kata Dohiriyah, batal. Jadi tekstual sekali gitu. Termasuk hadis yang masyhur yang menyebutkan tidak boleh seseorang kencing, berwudu dan mandi di air yang dia kencingi gitu. Dan itu hanya berlaku bagi yang kencing saja gitu. Dia pahami hadis begitu kata Dohiriyah. Jadi kalau yang nggak kencing nggak apa-apa, boleh. Kan hadisnya begitu. Janganlah salah-salah dari kamu kencing di air yang tidak mengalir. Dalam hadis lain disebutkan begitu juga dengan berwudu. Maka kalau yang nggak kencing boleh. Nah itu ya. Jadi tekstual sekali. Banyak hal-hal yang lain tentang pemahaman Dohiriyah. Maka jumhur ulama menafikan tentang Dohiriyah ini. Jadi betul pakainya dalil, dikit-dikit dalil, mana Qur'annya, mana sunnahnya gitu. Ketika kita coba memahami, ya, lalu ditolak gitu. Padahal syariat Islam itu, dalil itu memiliki koneksivitas masing-masing. Ada koneknya gitu. Jadi nggak hanya kita memahami satu dalil, adakah dalil lain? Oh ini kok di sini begini nih, berat banget resikonya. Sementara tidak disebutkan di sini tentang sebabnya. Kenapa Nabi sampai berkata gitu? Sebabnya kenapa ya? Maka dicarilah dalil. Oh ternyata seperti ini. Kenapa Nabi melarang gitu? Sampai vonisnya itu neraka Nabi. Oh sebabnya ini ternyata. Jadi ada ilatnya. Nah Dohiriyah itu tidak menerima yang namanya ilat. Pokoknya dalilnya gitu. Udah.
Jadi seperti itu. Maka tadi akhirnya muncullah sikap yang sulit menerima perbedaan. Itu tauhid. Nah, kalau kita lihat sejarahnya bagaimana itu mazhab ini didirikan oleh Daud bin Ali Al-Bahili, seorang yang hidup di tahun 201 dan meninggal dunia tahun 270 Hijriah. Ayahnya seorang hakim, bahkan bermazhab Hambali. Kemudian anaknya ini orang yang cerdas sekali, Daud bin Ali Al-Bahili. Tapi tadi terlalu tekstual. Kemudian dikembangkan pemahamannya ini oleh murid-muridnya, oleh pengikutnya, yaitu yang dikenal dengan Ibnu Hazm. Lahir tahun 384 sampai 490 Hijriah. Tapi setelah masa itu mereduplah mazhab Dhahiri. Kenapa? Karena kekakuannya itu. Semakin berkembangnya zaman, nggak ketemu mentok. Jadi dianggap Islam itu sulit, kaku seperti itu. Jadi ini yang coba kalau kita lihat, yang ke arah situ banyak sudah mulai. Jadi bagaimana terlalu tekstual dalam memahami dalil. Bahkan dalil itu bisa dikatakan setiap perintah dalam Al-Quran itu menunjukkan wajib. Pokoknya wajib semua. Apapun namanya wajib. Karena kaidahnya begitu, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah itu menunjukkan wajib. Kan yang mengatakan berkeyakinan semuanya wajib. Padahal tidak semua perintah itu menunjukkan wajib. Ketika ada dalil kan ilama dalat dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang memalingkan, maka dia berubah dari wajib menjadi sunnah. Begitu juga yang haram, al aslu fil nahyi lit tahrim, asal dalam yang namanya larangan itu menunjukkan haram. Ilama dalat dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menghalalkannya, menyalahinya. Jadi haram, kemudian turun derajatnya menjadi makruh atau bahkan menjadi mubah seperti itu. Nah ini Daud Ali Al-Bahili. Jadi abad kelima dia sudah tidak berkembang lagi mazhab ini. Kenapa? Terlalu kaku dalam memahami dalil, sehingga Islam tidak bisa menjawab tantangan zaman. Padahal Islam itu solihun likulli zamanin wa makanin. Islam itu memberikan maslahat bagi setiap zaman dan tempat. Maka yang perlu sebagai penutup untuk kita memahami tentang ini masih panjang sebenarnya Pak. Jadi saya ada satu pertemuan lagi di bulan Januari. Jadi kita akan tuntaskan di sini lebih jauh lagi tentang pemahaman moderat itu sendiri ya. Satu lagi pemahaman itu yang kutubnya berbeda di lawan dari Dhahiri itu adalah Mu'tazilah seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas berikutnya di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi yang paling penting adalah kita dalam memahami wasatiyah ini bersikap moderat, kita harus paham apa yang disebut oleh para ulama dengan as-sawabit wal mutaghayyir. Ada yang baku, ada yang fleksibel. Kalau yang baku tidak bisa kita toleran lagi. Contoh tadi, Islam agama yang sempurna, itu sawabit. Maka ketika orang berpendapat tidak atau belum sempurna, maka itu keluar dari sesuatu yang baku, keluar dari baku, maka nggak bisa. Gitu. Dan lain sebagainya. Contoh lain sebagainya gitu. Jadi as-sawabit wal mutaghayyir, yang konstan dan fleksibel. Mana sih yang masuk wilayah sawabit, mana masuk yang wilayah yang fleksibel seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, masih ada waktu atau cukup? Ya. Apakah sikap dari Islam adalah masalah tersebut ketika berzina itu dilakukan, asal berzina dilakukan, Zina. Kalau ternyata keduanya sama-sama mau, dibolehkan.
larangan zina itu sawabit. Ya, baku. Dia sesuatu yang dilarang. Ya, dilarang. Jadi nggak bisa diotak-atik lagi udah gitu. Nah, itu sawabit, bukan mutaqayyirah gitu ya. Jadi kalau apa namanya suka-suka namanya bukan zina gitu. Nggak bisa diotak-atik begitu. Ya. Walaupun ridho sama ridho. Iya, walaupun ridho sama ridho gitu. Ya, walaupun ridho sama ridho. Gitu. Karena seperti itu kan apa namanya? Yang di masa Nabi kan begitu kan? Terlihat kalau dari ini ridho kan itu berzinanya itu kan. Ya, jadi sampai digambarkan apakah seperti timba masuk ke dalam sumur kan gitu. Iya kayak begitu. Nah, gitu, seperti itu kan. Ya, jadi itu sawabit, nggak bisa diotak-atik. Dan kenapa zina itu dosa besar, apalagi kalau sampai hamil gitu. Dia merusak nasab, Pak. Merusak nasab dia. Jadi dia tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya gitu. Ketika lahir nggak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Nah itu yang merusak nasab. Kemana dia nasabnya? Gitu. Merusak nasab. Jadi, makanya walaupun dalam hal yang lain para ulama kemudian berbeda pendapat tentang misalnya tentang bagaimana idah wanita hamil yang karena berzina. Gitu. Apakah ada idahnya atau enggak? Kata mazhab bukan ini loh, malah di antara tabiin ya, para tabiin itu berbeda gitu. Jadi yang dibahas oleh mereka bukan zinanya boleh atau enggak gitu. Tetapi hasil dari zina itu kemudian dia hamil. Nah bagaimana kalau yang wanita hamil normal itu kan ya, jadi artinya di atas pernikahan kemudian dia hamil, misalnya suaminya meninggal daripada dia hamil atau dicerai gitu ya, kan iddahnya sampai dia melahirkan. Nah ini pembahasan ulama itu nggak dibahas lagi, itu ya. Bagaimana kalau yang berzina, ya, lalu dia hamil, apakah dia ada idahnya atau enggak? Gitu. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan nggak ada idahnya. Gitu. Karena idah itu tadi, ya, karena dalam rangka menjaga nasab. Gitu. Tapi sebagian lagi tapi mengatakan ada, karena idah itu dalam rangka membersihkan rahim. Agar ketika masuk yang baru sudah steril dari yang lain. Kan kata penelitian mengatakan bahwasanya ketika terjadi hubungan antara laki dan perempuan, maka sesungguhnya dalam perempuan itu meninggalkan sidik kelamin. Maka disitulah hikmahnya ada idah. Dan menurut penelitian sidik kelamin itu tidak hilang sampai minimal 3 bulan. Seperti itu. Jadi disitulah akhirnya para ulama beda pendapat. Kalau hukum zinanya sepakat, mau diotak-atik mana-mana pun hak, mau ridho, mau dipaksa gitu ya. Jadi seperti itu Pak. Itu sawabit waktu larangannya jelas. Wala taqrabuz zina. Jadi bahkan ayatnya jangan mendekati zina, bukan jangan melakukan zina. Karena zina itu biasanya ada proses, gitu kan? Ada proses, nggak mungkin tiba-tiba orang diajak langsung mau, kan gitu. Seperti itu. Sama PSK online aja pakai transaksi dulu proses, kan gitu ya. Nah, ini apalagi yang bukan. Makanya larangannya jangan kamu mendekati zina. Segala proses ke arah yang menuju kepada zina itu saja harus dijauhi. Jadi maksudnya begitu. Prosesnya aja nggak boleh, apalagi zinanya, perbuatannya itu lebih haram lagi seperti itu. Nah itu dia. Makanya kan akhirnya muncul fatwa-fatwa pendapat ulama terkait dengan bagaimana wanita keluar dari rumah karena wanita itu sumbernya fitnah. Nah, muncullah gitu. Ada mazhab yang kaku mengatakan nggak boleh, pokoknya bagaimanapun perempuan nggak boleh keluar. Ada yang boleh selama dia menjaga dirinya jangan sampai menjadi sumber fitnah. Karena buktinya apa? Nabi membolehkan. Misalnya contoh ketika ke masjid kan gitu. Sholat bagi wanita itu adalah di rumah. Tapi kata Nabi, la tamna'u ima Allah ilal masajid. Jangan kamu larang kaum wanita untuk ke masjid. Itu menunjukkan berarti bahwa boleh selama bisa menjaga fitnah dari fitnah seperti itu. Di fitnah Pak, bukan fitnah ya. Fitnah. Seperti itu. Kadang-kadang ke bawah ke taksin gitu ya.
taro kaifa apa kabar Bapak? Kok begitu? Ini habis belajar tafsir Ustaz Muhsin. Jadi harus begitu Ustaz. Ayo itu Pak. Allah a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum. Hukum air liur gimana? Haram, najis atau bukan? Bukan najis kan? Karena nanti kalau air liur najis, bapak lagi ngaji, antuk begini, terus dia netes gitu ya, kan gitu, masih antuk gitu ya, kan enggak? Hukumnya tidak najis kan? Berarti kan boleh gitu, kan seperti itu ya. Terkadang memang gitu, walaupun ada yang membantah di antara para ulama, nggak mungkin Allah menjadikan obat itu dari sesuatu yang diharamkan. Nah masalahnya, air liur itu bukan haram, bukan najis seperti itu kan. Ya. Jadi terkadang memang sih kesembuhan itu karena keyakinan gitu ya. Gitu. Kalau nggak yakin kayaknya nggak sembuh juga gitu. Apalagi udah air liur gitu. Tapi kalau air liur sendiri kan nggak ada masalah kan sebenarnya. Nah, jadi larangan itu kan berlaku di masjid. Ya larangan itu. Jadi bukan kepada air liurnya gitu. Bukan status air liurnya, tapi status ketika kita meludah di masjid. Jangankan air liur sekecil apapun kotoran kita buang, ya itu dosanya besar dan itu tidak terhapus kalau kecuali dia dengan membersihkan. Ya. Jadi status di masjid itu menjaga kemuliaan masjid itu nggak boleh dikotori. Ya, air liur memang tidak najis gitu ya, tetapi dia sesuatu yang kotor, maka tidak layak yang kotor itu ada di masjid ya, dibuang di masjid seperti karena masjid itu tempat yang suci seperti itu. Jadi kaitannya larangan itu dengan bukan meludah, bukan secara keseluruhan, bukan meludah nggak boleh gitu ya. Tapi kaitannya nanti kalau meludah nggak boleh, buangnya caranya gimana Pak? Boleh lagi puasa, dikit-dikit meludah gitu ya. Gitu. Akhirnya apa ditelan terus gitu, lumayan buat ngilangin haus gitu ya, seperti itu kan. Jadi itu. Kan memang di hadis lain disebutkan meludah itu salah satu bentuk menghinakan setan gitu. Menghinakan setan. Gitu. Jadi kalau kamu mimpi buruk, salah satu adabnya apa? Berlindunglah kepada Allah, lalu meludahlah ke kiri. Tapi hati-hati kalau di sebelah kiri istri kita gitu. Jadi bebas dari setan, nggak bebas dari gaplokan istri gitu. Kan gitu seperti itu takutnya kan. Nah itu dia. Jadi memang salah satu digunakan Nabi untuk menghinakan setan meludah itu. Hanya sebaiknya di masjid tidak dilakukan itu karena masjid ini adalah tempat suci seperti itu. Itu dia Pak. Allah a'lam bishawab. Baik, cukup? Ya. Waalaikumsalam. Dalam dihadapkan suatu perbedaan paham, bagaimana kita mendahulukan antara kuat atau kita membenarkan paham kita atau membenarkan kelompok atau pendapat. Bagaimana dengan kuat? Ya. Kita ini statusnya orang awam Pak kalau bicara tentang itu. Kan makanya ketika kita bicara fikih, fardu ain kita paham tentang fikih secara umum. Artinya apa? Kaitan dengan fikih itu misalnya sholat lima waktu wajib,
Nah itu setiap muslim wajib dia mengetahui ilmunya, kan begitu. Ya bang, ilmunya puasa ambil juga. Tetapi ketika lebih dalam, dari mana wajibnya, apa dalil wajibnya, gitu ya. Maka itu menjadi fardu kifayah. Ya, tidak semua kita harus mengetahui tentang itu. Lalu caranya bagaimana saat kita yakin? Ya, disinilah akhirnya ada seorang ulama yang mengatakan hadis itu adalah mudillatun ya, illal anbiya. As-sunnah mudillatun illal anbiya. Jadi sunnah itu, hadis itu sesuatu yang bisa menyesatkan kalau dia dipahami oleh orang awam. Ya. Jadi dia butuh pemahaman yang mendalam gitu. Dan yang menghindarkan kita dari kesesatan itu itulah kecuali para ulama gitu. Kecuali para ulama. Ya kan banyak yang akhirnya bisa jadi muncul radikalisme itu ya, itu dari pemahaman yang salah dari hadis. Harusnya kan misalnya ada hadis mengatakan jangan kamu memulai kepada orang Yahudi dengan Nasrani dengan ucapan salam. Terus ada hadis kalau sampai situ mungkin bisa kita pahami. Harusnya hadisnya menyebut kalau ketemu dengan mereka maka pepet mereka. Kira-kira gimana? Apakah pemahamannya itu ketika kita ketemu dengan Yahudi dan Nasrani dipepet terus gitu? Nah itu pemahamannya harus kita berdasarkan pemahaman para ulama seperti itu. Nah, ini satu contoh. Begitu juga dalam masalah fikih, di mana fikih itu masuk pada wilayah yang banyak perbedaan pendapat. Gitu. Dan masing-masing dari pendapat itu mereka memiliki dasar, memiliki dalil, gitu ya. Memiliki dalil. Bahkan bisa jadi dalilnya satu, cuma pemahamannya berbeda. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih itu secara bahasa paham. Maka dari situ kita sudah memahami kalau terjadi perbedaan. Dan perbedaan itu sunnatullah. Dari masa Nabi sudah ada perbedaan. Tapi bijaknya Nabi dalam menyikapi perbedaan para sahabat. Gak pernah Nabi mengatakan kamu sesat, kamu bid'ah. Enggak. Contoh dalam sebuah hadis ketika Nabi didatangi oleh dua orang laki-laki. Setelah sebelumnya dua laki-laki ini mengadakan sebuah perjalanan. Ketika dalam perjalanan, ya masuklah waktu sholat. Ketika mereka mau sholat, nggak ada air. Kemudian mereka tayamum kan gitu. Selesai sholat, masih ada waktu. Begitu mereka baru mau melanjutkan perjalanan, mereka dapatkan air gitu. Maka dua orang ini berbeda sikap. Beda sikapnya apa? Orang pertama dia nggak ngulangin sholat, udah cukup dengan sholat yang pertama, walaupun dapat ada air dan waktu sholat belum habis gitu. Sementara orang yang kedua dia wudhu lagi kemudian dia sholat gitu. Nah dibawalah kepada Nabi peristiwa yang mereka alami. Apa kata Nabi? Apakah Nabi mengatakan kamu salah, kamu nggak benar, kamu ini salah, yang ini nggak benar? Enggak, Nabi. Apa kata Nabi? Kepada orang yang tidak mengulangi asabtas sunnah, kamu sudah sesuai sunnah. Ajza'atka sholatuka, dan sholatmu yang pertama itu sudah cukup, nggak perlu diulangi. Lalu bagaimana Nabi berkata kepada orang yang kedua yang mengulangi sholatnya? Falaka ajroni, bagi kamu 2 pahala. Bagi kamu 2 pahala. Kenapa? 2 kali sholat. Jadi Nabi itu menyikapi perbedaan para sahabat bijak banget, Pak. Juga kasus tentang ketika Nabi perintahkan sahabat untuk berangkat ke kampung Bani Quraidah Yahudi ya gitu. Nabi berpesan, kalian jangan sholat asar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Apa yang terjadi begitu di lapangan? Ternyata sebagian sahabat karena takut kehabisan waktu asar, sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah mereka sholat. Sebagian lagi ikut sesuai dengan perintah Nabi. Tapi begitu mereka kembali ceritakan itu, nggak ada yang disalahkan sama Nabi. Nabi nggak mengatakan, kamu nggak sesuai dengan instruksi saya, enggak. Jadi gitu. Artinya Nabi saja, shahibus syariah, ya, bisa disebut sebagai pembuat syariah, begitu bijak dalam menyikapi perbedaan. Nah kita ya, harusnya lebih bijak. Cuma memang terkadang yang nggak punya ilmu yang lebih bijak. Gitu.
Ya kan gitu. Kan kalau orang merimu tuh konsepnya seperti padi kan gitu ya. Untuk kadang kalau melihat orang salah didiemin dulu, dilihat cari momen gitu ya, untuk mengingatkan gitu. Tapi kalau yang nanggung biasanya begitu dia lihat beda sama dia langsung tuh. Ya bisa jadi teguran dia salah. Ternyata itu masuk wilayah khilafiyah. Bagaimana kita meyakini? Sudah, kita ini orang awam, ya, orang awam ya, tentang istinbat dalil kita tidak tahu, maka mana yang mau kita ambil gitu. Maka udah itu jalannya. Oh, saya mau nggak bermazhab, saya mau lintas mazhab, ya itu namanya mazhab juga, namanya lintas mazhab. Saya nggak bermazhab gitu. Saya ini ya ketika Anda ngikutin satu pendapat ulama tertentu, Anda udah bermazhab gitu kan? Seperti itu. Jadi sulit kalau kita tidak bermazhab. Kalau tidak bermazhab, makanya namanya kita bikin mazhab baru atas nama kita, gitu. Kan begitu. Ada mengatakan gitu, saya nggak mau bermazhab. Terus cara ibadah Anda gimana? Gitu. Oh, saya sesuai dengan hadis Nabi gitu. Bahwasanya nih. Terus Anda tahu dalam sholat itu ada yang rukun, ada yang sunnah dari mana? Nah, ini dari dalil. Yang mana dalilnya mengatakan takbiratul ihram itu rukun? Dalilnya mana? Gitu. Adakah menyebutkan takbiratul ihram itu kata Rasul rukun? Adakah? Nggak ada, Pak. Itu istinbat hukum dari para ulama. Jadi kita butuh ulama gitu. Makanya jangan gampang menyalahkan ulama yang berbeda pendapat dengan pemahaman kita. Apalagi tadi saya katakan fikih itu masuk pada wilayah yang banyak terjadi perbedaan pendapat. Maka bijaklah kita dalam menyikapi. Ustaz, boleh gak saya di sini pakai kunut, di sana nggak pakai kunut? Ya, silakan. Sudah dicontohkan oleh para ulama. Buya Hamka itu ulama Muhammadiyah. Ya. Berprinsip dari awal tidak pakai kunut gitu. Tetapi ketika beliau jadi imamnya kaum Nahdliyin kayak kunut, apakah berani kita mengatakan Buya Hamka sesat? Sejauh mana ilmu kita dibanding beliau? Kan begitu. Jelas sampai matinya beliau mempertahankan fatwanya tentang mengharamkan perayaan Natal bersama. Begitu konsistennya beliau. Kenapa? Itu hal prinsip yang harus dijabat. Tapi ketika wilayah masuk khilafiyah, beliau bisa bertoleran seperti itu. Ini silakan saja. Gitu. Jadi itu silakan meyakini apa yang sudah kita ambil tanpa kita menyalahkan atau mengecilkan orang lain yang berbeda pengambilan sikap dari kita. Terlebih lagi ketika itu masuk wilayah khilafiyah istihadiyah, karena orang punya masing-masing kafaahnya. Maka dulu sahabat Nabi, kenapa yang diutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, bukan sahabat yang lain? Karena apa? Nabi melihat kapasitas seorang Mu'adz bin Jabal sebagai seorang fuqaha. Tapi ketika bicara tafsir, Nabi memberikan referensi kepada kemudian para sahabat. Setelah itu bagaimana merekomendasikan kepada sahabat Ibnu Abbas gitu. Jadi masing-masing disiplin ilmu para sahabat itu berbeda. Padahal mereka generasi yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu. Setelah Nabi meninggal juga terjadi pendapat. Misalnya tentang hadis innal mayit la yu'adzabu bi bukai ahli. Sesungguhnya mayit itu diazab sesuai dengan tangisan keluarganya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, yaitu kalau ditangisi dia diazab. Tetapi kemudian Aisyah, nggak begitu kata Aisyah pemahamannya. Nabi bersabda demikian terkait dengan kematian seorang Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya. Jadi dia diazab itu bukan karena tangisan, tapi karena kekafirannya. Itu para sahabat saja berbeda. Jadi kalau Ibnu Mas'ud lebih kepada al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tetapi kalau Aisyah lebih mengkaitkan dengan sebabnya. Kenapa Nabi bersabda demikian? Oh, oh, Pak Haji, ahlan wa sahlan. Satu lagi nih. Salam. Dunia semakin maju teknologi, nilai bergeser, percetakan juga makin maju, yang baik dan yang buruk. Pertanyaannya siapa yang bisa mengontrol masalah yang baik dan yang buruk itu? Yang percetakan itu makin maju, yang mengontrol pertanyaannya.
masuk pada terjebak kepada pemahaman orang-orang liberalis ya, katakan apa namanya, yang tahu benar atau salah itu hanya Allah. Sepakat ya Pak? Ini jebakan nih Pak, ucapan ini. Nanti kalau kita ke bawah situ, sampai juga mereka mengatakan yang tahu masuk surga atau tidak hanya Allah. Sampai akhirnya mereka juga menjebak semua agama itu sama seperti itu kan begitu. Itu orang-orang liberis begitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Haji, maksud dengan apa yang saya sampaikan barusan itu, kan Nabi sudah menyebutkan tentang kalau kita berpegang kepada dua itu jadi panduan gitu. Kamu nggak akan sesat selamanya kan seperti itu. Tidak akan sesat selamanya gitu. Jadi kembalikan kepada itu dengan pemahaman yang sahih. Tadi yang dengan cara memahaminya beneran. Nah, terkait dengan itu kan, dengan kasus-kasus tadi itu kan kaitannya dengan muamalah. Fikih muamalah itu lebih jelimet gitu ya, seperti itu. Ustaz Ridwan orang ekonomi Islam boleh paham gitu ya, seperti itu. Nah, maka terkadang fatwa-fatwa terkait dengan fikih muamalah itu berbeda-beda juga. Contoh kasus tentang bagaimana status penggunaan GoPay, ya, apalagi tuh, OVO dan sebagainya. Bagaimana? Gitu. Kan ada yang mengatakan haram, gitu kan? Ada yang mengatakan haram, gitu. Ada sebagian mengatakan enggak, gitu. Nah itu kan terjadi perbedaan. Tapi kan ada alasannya di situ disebutkan. Kenapa haram? Ternyata dua hal yang menyebutkan ini jadi haram, jadi haram. Kalau dia memandangnya itu sebagai tabungan, menjadikan sebagai tabungan ketika kita naruh saldo di situ, maka sesuatu yang hasil dari itu, ya, bonusnya, ininya, maka itu jadi haram kan begitu. Jadi haram karena itu riba. Tapi kalau kita menganggap itu sebagai alat transaksi saja, gitu, sebagai fasilitas saja, maka tidak mengapa. Dia tidak menjadi haram. Maka artinya terkait dengan akad dari awal seperti itu kan. Untuk apa kita masuk ke situ kan seperti itu. Nah itu fikih muamalah itu jelimetnya begitu. Nah, gitu. Nah, jadi kalau bicara tentang mana ukuran benar, maka ukuran salah gitu. Ya jelas awalnya adalah Quran dan Sunnah. Nah yang bisa memahami tentang itu adalah para ulama yang berkompeten, ya, berkompeten tentang masalah itu. Maka bahasanya taklidlah kita kepada mereka yang kita tidak tahu. Ya bahkan kalau Allah mengatakan kita orang awam harus taklid gitu. Harus taklid karena kita tidak punya ilmu tentang masalah itu gitu. Tidak punya ilmu. Maka mereka-mereka yang punya kapasitas, terlebih lagi sampai mereka mendapatkan label mustahid gitu ya. Mustahid, maka kita ikutilah seperti itu. Ya. Jangan kita berfatwa sendiri. Kita yakinnya mau yang mana gitu. Yakinnya yang mana? Itu nggak ada masalah gitu. Jadi kalau masalah benar salah jelas panduan utamanya Quran dan Sunnah. Cuman realisasinya memakailah pemahaman ulama yang memang fakih dalam masalah itu. Dan kita orang awam, maka kita ikuti apa yang sudah difatwakan dan kita sikap dengan keilmuannya seperti itu. Sama dengan para imam mazhab yang dulu seperti itu. Ya kan? Apa yang terjadi sekarang kan itu tidak terjadi di masa lalu gitu. Maka disitulah juga akhirnya para ulama memberikan ruang istihad belum tertutup karena masalah berbeda-beda. Dan itulah hikmahnya hadis Nabi gitu. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, bagaimana Allah menjaga umat manusia ini agar berada di jalur agama Allah yang benar, maka di setiap waktunya Allah kirim Nabi, Allah utus Nabi. Nah begitu Nabi Muhammad itu sudah nggak ada Nabi lagi, selesai. Lalu bagaimana? Nah, Nabi tapi bersabda, Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala kulli ra'si mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinah. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini di setiap 100 tahunnya itu orang yang akan memperbarui, melakukan gerakan tajdid terhadap Islam itu sendiri. Tajdid itu bukan memperbarui, membuat sesuatu yang baru, tapi maknanya mengembalikan kepada asolahnya. Gitu.
Dia bukan membuat yang serba baru seperti itu, enggak selalu begitu. Cuman memang dari itu kemudian disesuaikan dengan zaman seperti itu. Itu dia. Jadi kita ikuti mereka yang punya kapasitas ya, dengan fatwa-fatwa mereka. Kalau dalam konteks keindonesiaan berarti Majelis Ulama jelas. Ya, ulama mereka berkumpul lintas organisasi gitu ya. Ya sudah kita berpegang, kita yakin dengan itu ya sudah. Gitu. Kata para Majelis Ulama, oh ini boleh, ini haram, sudah. Nah, kita orang awam nggak tahu, kita ikuti saja seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kita tutup taklim kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.